Udah deh beres, langsung jawab C, nggak perlu dicoret-coret lagi gitu ya. Agak terlihat ribet, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara teliti, tada! Nah, kelihatan kan bahwa garis PC Hai guys, welcome back to Miracles Channel. Sebelumnya aku mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah kasih feedback dan mendukung aku di videoku yang sebelumnya. Ternyata kalian antusias banget. Aku jadi makin semangat buat bahas soal. Dan berhubung 1 bulan lagi menuju UTBK, aku akan sering bikin konten membahas soal TPS seperti ini. Makanya jangan lupa subscribe channel aku biar channel ini menjadi lebih berkembang. Yay. Anyway, sebelum masuk ke pembahasan soal, aku mau kasih tahu dulu ke kalian 1 tips yang paling mendasar. Ini merupakan motivasi yang paling penting dari segala jenis motivasi. Kalian harus punya mindset bahwa belajar itu menyenangkan. Belajar itu menyenangkan. Jadi ceritanya dari SD sampai SMA aku itu sebenarnya paling suka pelajaran matematika. Sampai pas SMP aku pernah upload ke Facebookku tulisan di gambar gitu, I love mathematics, I love MTK. Nah sekarang aku kuliah di FKG UI. Udah jarang banget ketemu yang namanya matematika. Jadi ketika BTW adik aku itu kelas 2 SMA sekarang, ketika dia lagi latihan soal TPS atau matematika dalam mempersiapkan UTBK, aku jadi gregetan pengen nyobain juga. Karena dari dulu tuh aku punya mindset kalau ngerjain soal matematika tuh menyenangkan. Ibaratnya kayak sebuah game. Kayak ada suatu teka-teki yang harus dicari nih jawabannya. Nah, dalam proses mencari jawabannya itu, dalam proses berpikir, problem solving, itu seru. Ketika kita bisa menjawab, itu rasanya ada kepuasan tersendiri, ya nggak? Nah, jadi intinya tanemin di pikiran kalian mulai dari sekarang bahwa ngerjain soal-soal seperti TPS atau soal logika itu menyenangkan. Bukan semata-mata kalian pengen ngejar nilai UTBK. Jangan kayak gitu. Jadi ketika kalian udah punya mindset belajar itu menyenangkan, nah maka ketika kalian latihan soal itu nggak jadi beban, malah kalian enjoy dan makin sering, makin rajin deh ngerjain soalnya. Nah sehingga nanti kalau UTBK pun udah kelar, kalian tetap punya mindset kalau belajar itu menyenangkan seumur hidup kalian. Oke deh, kalau gitu langsung aja dalam video ini aku bakalan bahas soal TPS, pengetahuan kuantitatif. Kalau di video part 1-nya aku cuma bahas 3 soal, kali ini aku mau bahas 5 soal. By the way, beberapa dari kalian bilang kalau aku jelasinnya kecepatan di video yang pertama, jadi di part 2 ini aku bakalan lebih pelanin dan lebih panjang sedikit aja lah ya penjelasannya biar bisa dimengerti oleh kalian semua. Oke, perhatiin baik-baik ya. Soal pertama. Ini gampang aja ya. Nah, seperti yang sudah aku sampaikan di videoku sebelumnya, langkah pertama adalah lihat dulu keseluruhan soalnya. Jadi kalian ketika lihat soal kayak gini, walaupun pendek ya, ini kan pertanyaannya singkat gitu, kalian tuh jangan langsung, 0,4 langsung dicoret-coret, jangan. Tapi baca dulu keseluruhannya, lihat, wow, ada tanda kurung, maka dikerjain dulu yang dikurung tadi. Jadi biasanya nih kalau kita lihat soal kayak gini, langsung tulis 0,4 ditambah. Sehingga kita lupa, ternyata dia ada yang harus dikerjakan duluan, operasi yang di dalam tanda kurung. Jadi kerjain dulu dalam kurung 0,8 kali 0,5, 8 kali 5, 4, berarti 0,4. 0,4 ditambah 0,4 sama 0,7. Aku biasanya hasil yang dari dalam kurung tadi kan 0,4. Aku tambahin dulu ke 0,4 karena kayak lebih gampang gitu, 4 tambah 4, 8. Jadi aku tambahin dulu ke depannya 0,8 tambah 0,7, 1,5. Jawabannya E gitu. Bisa juga kalian langsung tambahin 0,4 tambah 0,7, cuman kayak 1,1. Menurut aku ya lebih gampang ke 0,4 dulu baru tambah 0,7. Gitu cara cepatnya. Gampang ya? Oke, next ke soal nomor 2. Baca dulu keseluruhannya dengan cepet aja.
seorang peternak membeli 5 sapi harganya 7 juta lalala. Kemudian dijual dengan harga 7.500.000. Besar keuntungan atau kerugian. Nah, ini kita pasti udah tahu ya kalau sebenarnya si penjualnya untung. Lihat aja dari angkanya 7.500.000 ke 7.250.000. Pasti untung. Nah, tapi perhatikan lagi, dia belinya 5 ekor sapi. Ini gampang juga. Jadi 7.500.000 langsung aja dikurang 7.250.000. Berapa tuh? 250.000 per ekor. Keuntungannya 250.000 per ekor. Kalau dia beli 5 ekor berarti 250.000 dikali 5. Jawabannya 1.250.000. Yang B. Gampang ya, tinggal dikurang terus dikali 5. Oke. Next ke nomor 3. Nah, ini salah satu soal yang singkat, tapi karena angkanya besar, kadang kita suka mikirnya terlalu jauh gitu. Karena lihat angkanya besar, kita udah capek duluan, atau enggak kita jadi dibikin repot nih sama angka yang besar seperti ini. Tapi sebenarnya ada triknya nih. Kalau kalian lihat, makanya aku bilang baca dulu keseluruhannya, lihat, perhatikan baik-baik. 123 CD, 123 CD maksudnya 123 CD dikurang 4 sama dengan 344. Oh, berarti udah kebayang ya, 123 CD sama dengan 348. Min 4 pindah ruas ke kanan jadi plus ya. 344 plus 4 jadi 348. Pertanyaannya nilai dari 369 CD. Nah, 369 CD yang tadi 123 ini udah kelihatan gitu. Kalau misalkan 369 itu adalah 3 kalinya dari 123. 123 kali 3 369 ya kan? Jadi langsung aja dari 348 tadi dikali 3 gitu. Jadi nggak perlu tuh kita bagi CD-nya berapa, nggak perlu. Karena tadi udah diketahuin 123 CD itu 348. Maka untuk mencari 369 CD langsung aja 3 dikali 348. Nah, untuk mencari jawabannya ini nggak perlu juga kita coret di kertas karena buang-buang waktu. Lihat aja tuh pilihan A sampai E, itu kan beda-beda tuh satuannya, satuan di belakangnya kan 62400. Sementara kalau misalkan 348 dikali 3, 8 kali 3 24, ujungnya pasti 4. Ya udah, jawabannya cuman C. Karena satu-satunya pilihan yang ujungnya 4 cuman C. Udah deh, beres, langsung jawab C. Nggak perlu dicoret-coret lagi gitu ya. Makanya perhatikan juga pilihannya sehingga kalian bisa memilih jawaban yang tepat secara cepat. Oke, next ke nomor 4. Nah, baca dulu ya. Sebuah kereta menempuh jarak Jakarta-Surabaya kecepatannya 60 km per jam selama 15 jam. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 12 jam, kecepatan kereta menjadi... Nah, ini kalian pasti udah sering lah ya ketemu jenis soal yang seperti ini. Nah, kalau ini kita pakai perbandingan terbalik. Untuk tahu kapan pakai perbandingan terbalik, kapan enggak, ini kita harus paham konsep. Bayanginnya gini nih, ada kereta menempuh jarak Surabaya-Jakarta kecepatannya 60 km per jam selama 15 jam. Nah, kalau kita mau menempuh dalam waktu cuma 12 jam, ya kan berarti lebih cepat. Kecepatannya otomatis harus ditingkatkan. Makanya perbandingan terbalik. Kalau soal seperti ini, tulis aja di kertas 15, 60 km, 12 jam, X kilometer. Berarti 15 per 12 sama dengan X per 60. Dibalik ya, yang harusnya 60 per X, karena ini jenis soal perbandingan terbalik, jadinya X per 60. Udah, dikali aja, X sama dengan 60 dikali 15 per 12. Nah, triknya untuk mengalihkan 60 kali 15 per 12, jangan dikaliin dulu, tapi dibagi dulu biar angkanya makin kecil. 60 kalian bagi dulu ke 12. 60 bagi 12, 5. Ya kan? 5 kali 15, 75. Jawabannya yang D. Daripada kalian kaliin dulu 15 kali 60, 3. Lebih lama ya kan? Jadi kalau ada operasi perkalian dan pembagian, usahakan dibagi dulu apabila habis dibagi tentunya. Oke?
Oke, sekarang kita lanjut ke soal terakhir yang nomor 5. Nah, ini ada bangun datar. Kita baca dulu keseluruhan soalnya. Jika setiap sel sisinya 1 cm dan garis PC membagi gambar menjadi 2 daerah, perbandingan luas kedua daerah tersebut adalah... Nah, ini mungkin agak terlihat ribet, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara teliti, tada! Nah, kelihatan kan bahwa garis PC itu membagi 2 persegi panjang ACLP, ya kan? Jadi dia ada 2 segitiga siku-siku yang di bawah sama yang di atas, yang nomor 2 itu besarnya sama ya, luasnya sama kan, orang dia dibagi 2 gitu kan. Ya udah, kita cari nih luas segitiganya berapa. Tingginya 3, alasnya 2 segitiga, setengah alas kali tinggi, setengah kali 2 kali 3, 2 coret 1 kali 3, 3. Berarti masing-masing segitiga luasnya 3 cm kuadrat. Sekarang tinggal sisa kotak, ya kan? Kalau di bangunan 1 itu ada 2 kotak, A, B, D, E. Kalau satu kotak luasnya 1 cm, ya kan? Karena sisinya tadi kan 1 cm nih. Luasnya berarti sisi kali sisi, 1 kali 1, 1. Kotaknya 2, 1 tambah 1, 2. Berarti luas permukaan bangunan yang pertama 3 ditambah 2, berarti 5. Kalau yang bangunan kedua, tadi segitiganya 3 cm kuadrat ditambah kotaknya ada 3, ya, berarti 1 kali 3. 3 tambah 3, 6. Berarti perbandingan luasnya bangunan pertama dibandingkan bangunan kedua adalah 5:6. Jawabannya yang D, ya kan? Gampang kan? Makanya kita harus lihat lebih dekat dan pahami gitu. Oke, mungkin segini aja pembahasan di video kali ini. Nanti aku akan lanjutkan part 3-nya, pastinya dengan soal yang lebih banyak lagi. Semoga penjelasan dari aku ini bisa dimengerti. Kalau kalian punya saran, boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like video ini. Kalau kalian gak suka, boleh di dislike. Dan buat kalian yang belum follow aku di Instagram, follow ya @miraclesitompul. Karena di Instastory aku juga sering bagi-bagi informasi terkait soal-soal UTBK ataupun motivasi kuliah. Don't forget to subscribe and see you again in another video. Bye-bye.